Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Pirangke serta wakil, seterusnya ibu-ibu yang hadir pada kegiatan PMO 4 yang kita selenggarakan pada siang hari ini. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan melaksanakan tugas kita. Semoga apa-apa yang kita laksanakan ini diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan buat uswah dan qudwah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, mengawali PMO kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara berikutnya kita serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah sebagai pemimpin rapat. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilakan. Oke, terima kasih Bu Marini. Mudah-mudahan ibu-ibu tetap semangat ya. Walaupun udah siang, di sela-sela waktu jam kosong mengajar, kita melaksanakan PMO keempat ya. Ya. Pada hari ini pada tanggal 29 Februari 2024. Nah, baik Bapak Ibu, untuk kan ada Bapak ya? Ibu-ibu aja kan. Pada PMO ketiga kemarin itu kita sudah mencapai target sesuai dengan materi atau indikator yang kita pilih atau topik yang kita pilih untuk selama 3 PMO ya, yaitu PMO 1, 2, dan 3, yaitu yang pertama tentang metode pembelajaran yang bervariasi, dan yang kedua tentang pelatihan mandiri melalui PMM. Nah, pada PMO ketiga kita sudah laksanakan kegiatan dan melakukan refleksi pada saat itu, dan capaian dari kedua topik itu sudah mencapai hasil yang kita harapkan, sehingga pada saat itu bulan apa ya, bulan Februari ya, bulan Februari, bulan Desember ya, ya PMO juga waktu itu Desember kan. Nah, waktu itu kita sudah menyelesaikan topik yang dua tadi, sehingga kita sepakat waktu itu memilih 2 topik lagi untuk PMO yang keempat, yang semua kegiatan-kegiatannya yang insya Allah sudah beberapa kita laksanakan pada selama rentang Januari Februari ini. Ini mulai sejak tanggal 1 Januari sampai hari ini 29 Februari 2024. Nah, target PMO kita sejak Januari sampai Februari itu yang pertama untuk materinya sudah sepakat waktu itu tentang asesmen ya. Tentang asesmen yaitu asesmen yang beragam juga, yaitu subtopiknya tentang metode asesmen yang beragam dengan topik implementasi pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua topiknya adalah peningkatan kapasitas guru dengan subtopiknya tentang forum diskusi dan berbagi antar guru. Nah, itu waktu itu sudah kita sepakati. Nah, mengapa ini yang kita angkat sebagai isu yang akan kita tingkatkan? Karena ada beberapa permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, mungkin yang guru-guru hadapi ketika kita atau ibu sendiri melakukan supervisi di kelas, kemudian memeriksa modul ajar, kemudian juga keluhan-keluhan dari Bapak Ibu guru terkait dengan asesmen ini. Yang pertama adalah masih ada guru kita yang belum mampu menyusun asesmen awal formatif dan sumatif secara maksimal atau secara optimal. Nah, walaupun kita sudah melakukan atau menyusun asesmen awal, asesmen formatif dan sumatif,
tapi ada sebagian dari guru kita yang belum melaksanakan dengan optimal. Kemudian isu berikutnya terkait dengan asesmennya adalah guru kita masih ada yang menyusun asesmen itu belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, mungkin terkait dengan KKO, tuntutan kompetensi yang diharapkan, sementara tinggi, sementara yang dibuat asesmennya masih yang KKO-nya di bawah dari kompetensi yang diharapkan itu. Jadi rasanya kita perlu mencapai target yang lebih baik terkait dengan asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru kita masih belum mampu memvariasikan 3 jenis asesmen yang ada. Itu 3 pendekatan asesmen yang ada, yaitu pendekatan deskripsi, kemudian rubrik, dan interval nilai. Nah, mungkin kawan-kawan guru kadang-kadang kalau merasa nyaman hanya di rubrik, itu dia fokus ke rubrik saja gitu. Kadang melupakan deskripsi, melupakan ada juga interval nilai. Bahkan yang menyedihkan lagi, kadang-kadang masih ada juga guru kita yang interval nilai saja yang dijadikan sebagai asesmen ini. Nah, jadi gini, sekarang berharap kita bahwa guru-guru kita di sini mampu memvariasikan pendekatan asesmen ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian juga isu yang masih perlu kita selesaikan, kita optimalkan adalah kemampuan guru kita untuk menganalisis asesmen, melakukan analisisnya apakah bentuk pendekatan yang digunakan itu deskripsi, rubrik atau interval nilai. Maka nanti kita akan mengupayakan bahwa kawan-kawan kita ini mampu menganalisisnya apakah siswa kita sudah mencapai KKTP atau belum. Kemudian isu berikutnya masih ada mungkin guru kita yang masih tidak melakukan tindak lanjut dari hasil asesmennya. Jadi dari pemantauan, mungkin banyak kegiatan-kegiatan, guru kita yang banyak jam mengajarnya. Jadi sehingga melakukan tindak lanjut hasil asesmen ini mungkin masih ada juga yang belum melakukan. Kemudian isu yang perlu juga kita tingkatkan ke depan adalah mungkin masih ada juga guru kita yang belum menyusun kisi-kisi asesmen sumatif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ketika asesmen sumatif itu katakanlah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai A, kan? Sementara asesmennya B gitu. Nah, jadi nggak sesuai, tidak cocok antara kisi-kisi yang dibuat itu. Maka kita rasanya perlu juga meningkatkan kualitas guru kita terkait dengan bagaimana membuat sebuah kisi-kisi asesmen yang baik. Isu berikutnya adalah melakukan kegiatan refleksi di akhir pembelajaran. Walaupun sudah banyak guru kita yang melakukan refleksi, tapi masih ada juga ketika di bagian-bagian tertentu, di jam-jam tertentu mungkin tidak melakukan karena dengan keterbatasan waktu, juga lupa, mungkin kelupaan juga melakukan refleksi ini. Mari kita cari nanti solusinya seperti apa agar kawan-kawan guru setelah melakukan proses pembelajaran tetap melakukan refleksi. Dan terakhir isu yang perlu juga kita angkat adalah rasanya kawan-kawan perlu juga membuat catatan anekdot dalam pembelajaran. Kalau kita lihat selama ini kawan-kawan mungkin menghadapi permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran ya, tapi tidak membuatkan catatan-catatannya. Tapi yang saya lihat ketika supervisi ada juga guru yang membuat catatan anekdot itu di dalam modul ajarnya, dicoret modul ajarnya apa kelemahan-kelemahan ketika melakukan proses pembelajaran menjadi catatan tertentu. Yang catatan anekdot ini nanti akan menjadi refleksi untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ini untuk metode pembelajaran, untuk asesmen. Jadi isu-isu yang akan kita angkat, Kemudian waktu itu kita juga sudah mempunyai rencana kegiatan yang sudah kita rencanakan pada saat itu. Yang pertama kita laksanakan workshop peningkatan kompetensi guru-guru kita ini tentang metode asesmen yang beragam. Baik itu tentang bentuk-bentuk asesmen seperti apa yang cocok oleh guru kita. Rasanya kita perlu melakukan workshop ini. Nah, itu sudah kita sepakati waktu itu. Kemudian melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi oleh kepala sekolah secara lebih intens lagi terkait dengan asesmen. Kemudian pelaksanaan komunitas belajar lebih intens terkait dengan asesmen juga. Jadi kegiatan komunitas belajar kita atau kombel kita yang mungkin selama ini lebih umum sifatnya,
Mungkin untuk PMO keempat kita upayakan, kita fokuskan juga sekali-kali waktu kita gunakan untuk membahas tentang asesmen. Kemudian kita manfaatkan PMM sebagai sumber belajar. Nah, ini paling penting Bapak Ibu. Walaupun di luar sana orang sibuk mengatakan bahwa PMM ini merusak rumah tangga lah, PMM merusak jiwa anak lah gitu. Membuat PMM ini anak bakatu anak, guru bakatu guru. Artinya apa? Anak dibiarkan berkeliaran, guru asik dengan PMM. Ini adalah mindset yang salah. Tapi alhamdulillah ini tidak terjadi di sekolah kita. Kita berharap PMM ini betul-betul menjadi salah satu sumber belajar bagi kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Dan saya sendiri sebagai kepala sekolah tidak membiarkan Bapak Ibu sendirian gitu. Dan apapun yang berhubungan dengan pembelajaran Bapak Ibu di kelas, saya juga ikut belajar di sana. Lebih yang paling tepat tempat saya belajar adalah di PMM, karena begitu banyak referensi yang bisa kita ambil di sana. Apakah itu melalui pelatihan mandiri, kemudian ide-ide praktik yang dilakukan oleh guru-guru hebat di luar sana. Nah itu perlu kita banyak belajar melalui PMM ini. Nah mungkin itu terkait dengan metode pembelajaran. Nanti kita dengan tentang asesmen. Nah nanti kita minta masukan pada ibu semua bagaimana proses pelaksanaan ini dari rencana kegiatan yang kita rencanakan pada 2 bulan yang lalu pada PMO ketiga. Persentase tercapai itu seberapa? Nanti kita minta masukan dari Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua itu terkait dengan kegiatan peningkatan kapasitas guru, yaitu topik peningkatan kapasitas guru dengan subtopik forum diskusi dan berbagi antar guru. Nah itu kita ambil topik waktu itu kita sepakat karena pertemuan rutin di Kombel kita di SMP 3 sampai Angke itu belum optimal ya, belum optimal karena mungkin bagaimana kita bisa menyesuaikan waktu yang luar biasa padat kegiatan sekolah kita yang anak-anak itu pulangnya sampai jam 4:30 belajar. Jadi kita agak kesulitan juga untuk mengkondisikan pertemuan rutin mingguan itu di Kombel. Nah sekarang ini kita ingin target PMO kita pertemuan rutin ini betul-betul optimal. Dan apa pula upaya yang akan kita lakukan nanti. Kemudian yang isu juga yang akan kita selesaikan adalah terlaksananya webinar bulanan dengan melibatkan narasumber dari dalam dan luar sekolah. Nah webinar-webinar ya itu yang kita targetkan karena selama masuk tahun ketiga kita sebagai sekolah penggerak, kita baru memanfaatkan komunitas belajar kita itu di dalam internal saja. Nah belum sampai ke eksternal. Nah tahun ini kita upayakan go keluar ya, sehingga apa ilmu yang Bapak Ibu dapatkan selama menjalankan program sekolah penggerak ini nanti bisa kita bagikan kepada kawan-kawan guru kita di luar sana yang mungkin butuh Bapak Ibu. Nah kemudian kita laksanakan atau kita juga ingin menyelesaikan isu tersusunnya laporan pelaksanaan pertemuan rutin dan webinar nih. Nah ini kadang-kadang yang cukup menjadi permasalahan juga. Laporan ini rasanya penting kita optimalkan karena apapun itu laporan ini penting kita lakukan untuk bagaimana kita nanti bisa merefleksi diri kita terkait dengan kegiatan-kegiatan di sekolah ini terkhusus untuk peningkatan forum diskusi dan berbagi antar guru di sekolah kita ini. Nah, kalau ini apa catatannya Dan? Oke, baik. Berarti kita langsung bahas 2 topik ini ya Bu? Iya. Yang pertama terkait tentang asesmen Bu. Nah, kita tadi punya rencana kegiatan yang tercatat di sini ada 4 rencana kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama workshop metode asesmen beragam. Kemudian ada supervisi monitoring dari kepala sekolah, Kombel yang mengarah ke asesmen, kemudian PMM dijadikan sumber belajar. Kalau sekarang kita melihat targetnya tercapai karena masih proses ya Bu, mungkin belum sampai 80% mungkin ya. Cuma mungkin yang perlu kita rencanakan untuk workshop ini dulu Bu. Workshop metode asesmen beragam ini
apakah nanti kita memang perlu workshop yang mendatangkan narasumber dari luar dengan kondisi ini sebentar lagi bulan Ramadan, kemudian kita libur, atau bisa kita ganti workshop ini dari kita sambil berbagi praktik baik dari guru mata pelajaran, dan bisa saja kita targetkan ini terlaksana apakah nanti di bulan Ramadan ketika siswa sudah mulai melaksanakan tahfiz dari jam 10 sampai jam 12 itu, Bu. Jadi kita bisa workshop langsung kerja, tinggal kita tetapkan tanggalnya tanggal berapa, dan kita informasikan dari sekarang yang akan berbagi praktik baik itu, dan bisa masuk ke 3 pendekatan ini. Mungkin guru A nanti menggunakan pendekatan deskripsi sebagai narasumbernya, B rubrik, yang C mungkin guru C interval nilai. Nah, dari situ kita langsung workshop, langsung kerja kalau memang memungkinkan 2 jam itu, atau kalau perlu dilanjutkan kita lanjutkan pada hari berikutnya di jam yang sama gitu. Kemudian kalau supervisi ini sudah pasti terlaksana oleh kepala sekolah, kombel yang mengarah ke asesmen. Kalau menurut saya, Bu, bisa kita gabungkan ini, Bu. Di topik yang kedua kita juga forum diskusi yang berbagi antar guru itu juga webinar kombel kan, Bu? Bisa kita gabungkan, kita adakan kombel nanti setelah kita sudah paham dan mantap tentang asesmen ini setelah berbagi dan workshop. Kita buat pula jadwal di minggu keempat, mungkin di bulan Maret ini, untuk mengadakan webinar apakah itu luring atau daring atau skopnya kita saja. Tapi karena kita sudah punya PMM ya, Bu, mungkin tidak ada salahnya kita coba pula nanti webinar kombel di PMM itu temanya tentang asesmen gitu, kalau kita sudah mantap dan tercapai target 100%. Tapi kalau rasanya tidak memungkinkan, mungkin ini kombel kita memungkinkan kombel ini pembahasan kita saja dulu. PMM ini kan lanjutkan ini ya. Oke. Yang pasti itu udah jalan untuk 1 kali kan. Kita kemarin sudah keluar melaksanakan webinar yang sudah kita daftarkan melalui PMM. Jadi kita lanjutkan untuk ke depan, kita udah mulai kita rancang nih dari sekarang. Tidak apa juga materinya untuk ke depan, apa saja yang akan kita berikan duluan. Mungkin untuk webinar berikutnya mungkin izin menambahkan sedikit kegiatan di akhir 15 menit menjelaskan tentang pengisian absensi. Oh ya, itu ya. Karena itu refleksi yang kemarin ya. Iya. Jadi yang kemarin itu karena mungkin masih banyak guru-guru kita yang tidak terbiasa dengan Google Form, sehingga mereka jadi kurang teliti mengisi, sehingga salah, belum selesai sudah terkirim, belum ngecek lagi sudah asal kirim saja gitu. Sehingga kita tuh jadi kerepotan dengan data-data dulu yang tidak lengkap gitu. Jadi kalau bisa nanti 15 menit terakhir kita tayangkan Google Form-nya, kita arahkan guru-guru bagaimana mengisinya dari awal. Oh iya, boleh. Ya. Karena kemarin juga ada yang ngisi, dibuatnya nama, dibuatnya koma, dibuatnya mana sekolah, sehingga muncullah tiba-tiba nama di sertifikatnya itu mamanya Fikri, koma SMP bla bla bla. Ini muncul karena diisi dalam satu kolom, sehingga yang muncul di sertifikatnya karena sertifikatnya sesuai dengan apa yang dia tulis itu yang tertera gitu ya. Ini bagus juga tuh, nanti kita ternyata peserta kita waktu kita lihat yang ikut webinar itu banyak yang senior juga, mereka yang susah untuk menggunakan IT. Itu banyak kemarin kita lihat gitu. Itu agak ada juga permasalahan. Mungkin usul asli itu cukup bagus ya, kita nanti laksanakan itu 10 menit terakhir lah ya, pengarahan tentang pengisian daftar hadir. Itu mungkin bisa bantu karena kan kombel harus buat laporan juga. Mirip dengan itu karena mungkin saja untuk RHK yang bergerak kombel itu dibutuhkan laporan pada akhirnya gitu, sehingga dapat pengisian. Nanti bisa
Jadi udah nampak ya. Mudah-mudahan untuk PMO kelima ini sudah selesai juga gitu. Kita capai pula target kita yang ini. Nanti kita masuk ke materi mungkin yang perlu pula kita tingkatkan yang lain. Nah, ya, yang lain yang kita lihat. Tapi mudah-mudahan selesai dalam 2 bulan ini. Target kita capai dalam 2 bulan ini. Kalau udah capai target, kita masuk lagi tantangan yang baru. Apalagi masalah-masalah atau isu-isu yang perlu kita selesaikan cepat. Oke, Bu Marni, apa? Sudah. Oke, baik, mungkin itu saja Ibu-ibu. PMO kita ada selesai. Bu Rami ada? Mungkin itu saja PMO kita hari ini. Mungkin laporannya bisa kita buat dari tanggal 1 sampai tanggal 10 terakhir ya, yang apa kita lakukan hari ini dan apa yang kita capai sejak Januari sampai Februari. Kita lakukan targetnya, presentasinya berapa yang sudah tercapai atau belum. Nah, kemudian rencana kegiatan yang akan kita lakukan ke depan, jadi sudah tadi juga dicatat oleh Ani. Mudah-mudahan untuk PMO kelima kita mencari topik yang baru. Itu saja dari Ibu, hebat, semangat terus, jangan lupa makan. Karena sibuk mengurus sekolah jadi lupa makan. Ini makan siang udah nih? Belum berbagi Kita mungkin ya, mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mungkin dapat info kita pada siang hari ini. Semoga apa-apa yang sudah kita rencanakan ini bisa direalisasikan. Kemudian juga kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru lain yang hari ini tidak ikut dalam kegiatan ini. Yang jelas ketika kita melaksanakannya secara bersama-sama, maka beban yang berat itu insya Allah bisa dihadapi dan diselesaikan. Terima kasih Ibu atas kehadiran kita pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.